Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kembali tentang sistem saraf. Kemarin kita sudah bahas tentang sistem saraf pusat. Hari ini kita akan membahasnya, yaitu tentang sistem saraf tepi. Langsung saja. Sistem saraf tepi ini nantinya dibagi menjadi dua, yaitu aferen dan eferen. Sebenarnya kita sudah bahas di video sebelum-sebelumnya bahwa untuk sistem saraf aferen, yaitu sistem saraf sensoris atau tersusun atas neuron yang membawa impuls dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Sedangkan untuk sistem saraf eferen atau sistem saraf motoris, yaitu sistem saraf yang tersusun atas neuron yang membawa impuls dari sistem saraf pusat menuju efektor. Nah, untuk eferen ini sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu somatis dan otonom. Somatis dan otonom ini tentunya memiliki perbedaan. Untuk sistem saraf somatis ini membawa impuls menuju otot rangka sebagai respons dari rangsang yang berasal dari luar. Dan sistem saraf somatis ini bekerja secara sadar. Berbeda dengan sistem saraf otonom, yaitu ia membawa impuls untuk mengatur kerja otot polos, otot jantung, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, sistem endokrin, dan bekerja secara tidak sadar. Jadi keduanya memiliki perbedaan yang cukup jelas. Sistem saraf otonom ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu saraf simpatetis dan saraf parasimpatetis. Kerja dari saraf parasimpatetis dan saraf simpatetis ini bekerja secara berlawanan. Secara umum, saraf parasimpatetis membawa impuls yang berhubungan dengan pembentukan energi, tetapi untuk saraf simpatetis membawa impuls yang berhubungan dengan penggunaan energi. Di sini ada perbedaan yang cukup jelas dari saraf parasimpatik atau saraf parasimpatetis sama saja dengan saraf simpatik dengan saraf simpatetis sama saja. Jadi hanya nama lainnya saja. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hampir semuanya kerja dari mereka berlawanan. Contohnya ketika parasimpatetik ini mengecilkan pupil, maka simpatik justru memperlebar pupil. Parasimpatetik menstimulasi aliran ludah, simpatik menghambat aliran ludah. Kita bisa lihat dari tabel ini. Hampir kebanyakan mereka bekerja secara berlawanan. Terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang penyakit sistem saraf. Yang kita bahas pertama yaitu adanya yang dinamakan dengan penyakit Parkinson. Jadi penyakit ini kaitannya dengan berkurangnya neurotransmitter dopamin. Penyakit ini ditandai dengan tangan gemetar, sulit bergerak, dan juga kekakuan otot. Dan biasanya penyakit ini menyerang orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas. Kemudian yang kita sering jumpai juga ada yang namanya penyakit stroke. Penyakit ini juga disebut juga penyakit kematian pada sel-sel otak. Dikarenakan atau disebabkan oleh terganggunya aliran darah. Dan faktor yang sering menyebabkan stroke ini yaitu tekanan darah tinggi. Dalam tahap yang lebih lanjut, stroke ini juga dapat
memunculkan kelumpuhan sebagian dari anggota tubuh. Kemudian yang terakhir, kita juga sering mendengarnya yaitu penyakit epilepsi, yaitu penyakit yang disebabkan oleh dilepaskannya letus listrik atau impuls pada neuron di otak. Gejalanya ini ditandai dengan kejang, kehilangan kesadaran, juga adanya gangguan mental. Sebenarnya penyakit ini juga dapat disebabkan oleh gangguan metabolisme atau adanya bekas luka pada otak sewaktu kelahiran, infeksi juga tumor. Jadi ini adalah penyakit yang sering ada atau kaitannya dengan penyakit sistem saraf. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.